Nah, jadi kalau orang kuat akidahnya, dia tak takut dengan hidup ini. Keberanian tak membuat cepat mati, ketakutan tak membuat lambat mati. Kalau tak mati, kata Allah, tak mati. Biasa kita buka toko dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Sekarang kita buka jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu ikhtiarnya, usahanya. Apa bedanya kita buka toko jam 5 sore sampai jam 10 malam dengan jam 6 pagi sampai jam 10 malam? Yang jelas pahalanya lebih banyak buka dari pagi kalau lillahi ta'ala. Tapi jangan gara-gara ini antum tidak ikhtiar, itu jabariyah. Jangan salahkan ulama tasawuf. Ulama tasawuf ini tak ada usaha-usaha, tak ada ikhtiar. Induk ulama tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi punya toko di Baghdad. Pagi dibukanya tokonya, dilayaninya pembeli. Kalau tak ada pembeli, dia sholat sunat. Ada pembeli, dia layani lagi. Tak ada pembeli, sholat sunat. Selesai 400 rakaat, tutup toko, balik. Baca Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Supaya kita ditanya, Allah bisa menjawab, apa usahamu? Aku berjualan, aku berdagang. Dengan tujuan biar bisa ibadah. Apa pula menutup toko tak bisa ibadah? Buka toko, tentang sajadah situ. Maaf, sedang sholat. Nampak sunyi, sholat. Mana orang sekarang pas nampak ramai itu pula dia sholat. Ada waktu sholat, pergi ke masjid. Ada toko cincin, tempat jual batu di dekat Ramayana. Asal masuk waktu sholat, selesai waktu sholat, buka balik. Toko-toko yang lain tak peduli sembahyang, buka terus. Dia tak peduli pula, yang penting sholat. Sekedar wasilah untuk mendapatkan rezeki, Allah kasih rezeki. Tak dikasihnya situ, bukakannya dari pintu yang lain. Aku mau ikut tes dosen UIN, mak. Kau ikut, kalau kau lulus, rezeki kau di situ. Kalau kau tak lulus, berarti rezeki kau tempat lain. Jadi ibu nasihati anak begitu. Jangan kau mesti di situ, nak. Kalau kau tak lulus, mati kau nanti. Kawan saya pulang dari Mesir, kenal sama perempuan, bertamulah ke rumah perempuan tadi, jadi imam lah di situ sholat. Apa kata ayah perempuan nih? Memang super cocok jadi imam untuk anak saya. Sudah 99,9% nikah. Tak jadi diterima, hanya kerja belum tetap. Takut dia anaknya ini tak makan. Hari berganti, musim berubah. Cemana kawan saya itu sekarang? Kantornya 3 lantai. Duduk saya di kantornya, ada foto. Saya bilang, ini kantor kau ini kurang, mesti kau tulis di atas. Apa tulisannya? Bekerjalah hingga mereka menyesal. Kalian yang disepelekan. Masa ada tak diterima hanya karena sekarang setiap 2 bulan sekali dia pergi umroh. Mungkin anak gadisnya tak jadi itu mungkin udah 20 tahun tak pergi umroh. Berfoto pula Ustaz Somad di kantor. Apa tak menangis darah dia nengok Ustaz. Menyesal. Jadi kalian kalau diremehkan orang, jangan balas, tapi kalian semangat sampai mereka menyesal. Siap? Siap. Banyak yang teranya. Dan saya sampaikan pula kalian yang punya anak gadis, jangan kalian ukur orang dari waktu dia datang. Karena dalam hadis dikatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. 2. Tak ada kalau kau suka rezekinya, tak ada. Cuman 2 yang disuruh Allah. Kau tengok agamanya, kau tengok akhlaknya. Baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia, rezeki datang belakang. Saya diundang makan buka bersama di Hotel Pangeran.
Konglomerat Riau. Kami dulu Ustaz, waktu pertama nikah, kata ibu nih istrinya, bertamu ke rumah keluarga tutup orang pintu karena dianggap mau mengutang beras, minjam beras. Sekarang undang. Jadi jangan sepelekan orang. Nampak orang ini baik, jujur, dua yang ditengok, dinahu, agamanya, wa khuluqahu, akhlaknya. Kenapa dua? Karena ada orang yang rajin sholat tapi cakapnya kasar, ini tak cukup. Ada pula yang lembut, baik tapi tak sembahyang, ini tak cukup. Dua, dinahu, agamanya dan akhlak. Baik dia, terima dia, nikahkan anak, selamat. Nah, ini gara-gara dia datang naik Grab, dia datang naik ojek tak diterima, padahal dia baik. Diterima yang punya mobil, rupanya tak sembahyang. Diterima ini rupanya bedukun. Udah hancur babak belur, baru bertanya ke Ustaz, "Gimana ini Pak Ustaz? Menantu kami tak sembahyang." Beribu pertanyaan menantu tak sembahyang. Saya udah begitu, dalam hati saya, mampus kau. Dulu datang orang baik-baik tak kau terima. Sekarang, dulu waktu masih gadis datang orang baik, oh sekarang laki pemabuk, pecandu narkoba, tak sembahyang, barulah posting di Instagram, "Aku siap menerima apa adanya." Apa adanya lagi, udah babak belur. Waktu gadis itulah siap menerima apa adanya. Saya perjuangkan, kalian nih tak laku juga kan. Udah aku perjuangkan kalian. Apa hukum istri yang sering sholat di ujung waktu, padahal bolak-balik diingatkan tapi tak dihiraukan? Orang yang sengaja menunda-nunda sholat, itu dia mau meminta laknat Allah. Makanya begitu datang azan, Allahu Akbar, langsung wudhu. Yang paling bagus itu wudhu menunggu azan. Zalikumur ribat, zalikumur ribat, zalikumur ribat. Itulah jihad, itulah jihad. Apa dia? Intizarus shalah ba'da shalah, menunggu salat. Yang paling bagus tuh waktu salat pekan baru, zuhur 12.20, 12.15 sudah siap. Tapi kalau tak juga pas azan, nantilah. Allahu Akbar, langsung bangkit wudhu. Jangan tengok, panjang lagi waktunya. Berubah. Siapa lagi merubah kita nih kalau tak kita? Apa hukumnya saya sebagai ayah tiri terlalu keras mendidik anak tiri saya untuk hal ibadah dan adab, sementara ibunya kurang peduli? Antum kalau nikah sama janda punya anak, lalu antum berhubungan dengan emaknya, maka anak janda itu sampai hari kiamat tak bisa antum nikah. Namanya mahram mu'abbad, kekal abadi dia jadi anak antum, walaupun ayahnya orang lain. Kecuali aku terima nikahnya, habis itu janda tu mati, tak sempat maaf cakap dukhul, antum boleh menikahi anaknya karena belum sempat berhubungan. Kalau sudah berhubungan dengan emaknya sampai hari kiamat, itu menunjukkan bahwa anak itu adalah anak antum, mesti antum jaga. Jangan urus rambut saya, kamu bukan ayah saya. Aku sampai mati tak bisa menikahi kau. Kau ini anakku, walaupun ayah kau orang lain. Kau anakku menurut hukum Islam. Aku bertanggung jawab di hadapan Allah. Mana tahu antum dapat jodoh berlebih. Nikahi janda itu kan jodoh berlebih. Kata Nabi, kau udah nikah? Kata Nabi ke sahabat, ya Rasulullah, aku menikah dengan sayyiban, janda. Kata Nabi, halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa kau tak nikah sama anak gadis? Kau bisa bergurau-gurau sama dia. Kata sahabat ni, adikku banyak. Kalau aku nikah sama anak gadis, sebaya sama adikku, berkelahi nanti dia. Aku nikah sama janda agak berumur sikit supaya bisa dilindunginya adik-adikku. Tengok cara berpikir dia.
Dia tak berfikir untuk dirinya. Antum kalau menikah bukan antara antum sama dia, tapi sesuai dengan adik antum, sesuai dengan emak antum. Berkorban perasaan. Kau nikah sama janda, biar sesuai dia dengan adik saya Pak Ustaz, sesuai dia dengan emak saya. Untuk yang pertama ni Pak, nanti yang kedua baru saya garis. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata, bisanadi, dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nama dia Abdullah, nama ayahnya Abbas. Dua-duanya sahabat Nabi. Arti sahabat Nabi, man laqiyan Nabi, berjumpa dengan Nabi, wa amana bihi, beriman dengan Nabi, wa mata 'alal Islam, meninggal dalam keadaan muslim. Itu arti sahabat. Secara kekeluargaan, Abbas adik beradik dengan Abdullah. Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Abbas ni paman Nabi, pakcik Nabi, dari pihak ayah. Qala, Abdullah bin Abbas berkata, kana Umaru, kana adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, yudkhiluni, memasukkan saya, ma'a asyakh, bersama asyakh. Kalau satu orang syekh, kalau dua orang syaikhan, kalau tiga orang asyakh. Badr, orang-orang tua, pejuang-pejuang perang Badar. Itu siapa tuh? Itu syekh, maksudnya senior. Orang dipanggil syekh itu bisa karena umur. Orang tua dipanggil syekh. Bisa juga karena ilmu. Dia masih muda, dipanggil syekh karena berilmu. Maka dulu Syekh Ali Jabir, Syekh yang meninggal Syekh Ali Jabir, memanggil siapa yang dari Riau? Syekh Rasid. Padahal anak kecil, itu karena hafal Quran, karena ilmu. Kana Umar yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin. Umar bin Khattab memasukkan saya ke dalam orang-orang tua perang Badar, senior. Padahal Umar bin Khattab sudah tua. Sedangkan Abdullah bin Umar masih anak-anak. Waktu Nabi meninggal umurnya 15 tahun. Waktu Nabi meninggal umur Abdullah bin Abbas ini 15 tahun. Umur Nabi 63 tahun. Umar bin Khattab bedanya dengan Nabi 27 tahun. Berarti kalau umur Nabi 63 tahun, berapa umur Umar bin Khattab? 63 kurang 27. Hah? 36. Ah. Siapa antum umur 36? Umur 36. Hah? Mana mau nengok umur saya? Masa tak ada yang umur 36? Hah? 35. Antum 35. Nah, siapa umur 15 tahun? 15 tak ada 15. Santri. 15 itu kan kelas 3 SMP. Umar bin Khattab memasukkan anak umur kelas 3 SMP di tengah syekh-syekh perang Badar. Biar terbayang di pikiran kita, karena kita tak kenal dengan sahabat Nabi ini, bayangan kita orang ini sebaya semua.
Bayangan kita Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab, Zaid bin Sabit sebaya. Enggak. Sahabat Nabi ini umurnya macam-macam. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi. Maka sebagian syekh-syekh ini wajada fi nafsihi. Inilah tak bisa membaca hadis, buka kamus. Wajada fi nafsihi, menemukan pada dirinya. Apa menemukan apa? Maksudnya marah orang ini. Wajada fi nafsihi, marah orang-orang tua ini. Kenapa marah? Ini orang tua nih. Tiba-tiba dimasukkan anak kelas 3 SMP. Apa kata kita? Kenapa budak kecil ini di sini? Kenapa pula dia ada di sini? Faqala, apa kata salah satu dari syekh-syekh ini? Lima yadkhulu hadza ma'ana. Kenapa budak? Lima yadkhulu hadza ma'ana. Kenapa dia ini duduk sama-sama kita? Walana abnaun misluhu. Kita punya anak macam dia. Ini kan sebaya anak-anak kita nih. Kenapa pula dia duduk sama kita? Kata orang ini menunjuk Abdullah bin Abbas. Faqala Umar, kata Umar bin Khattab menjawab, innahu min haitsu alimtum.